Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi Pancasila dengan judul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang dibagi menjadi 4 poin penting dengan masing-masing materi. Perkenalkan, nama saya Gunan Hasan sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi tentang pengertian Pancasila dan kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sinta Krisnamani. Di materi kedua yang akan membawa materi tentang hubungan Pancasila dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Samara Rusbendata. Di materi ketiga, judul materi implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan. Saya pemateri keempat atas nama Sabina Wabang dengan judul materi Tantangan Pancasila dalam Era Kontemporer dan bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila dan kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak awal dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sudah menjadi nilai, pedoman, serta arah bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang artinya menjadi fondasi filosofi dan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai dasar negara Pancasila yang melandasi penyelenggaraan negara sistem hukum serta penjabaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana Pancasila adalah rohnya dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah raganya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 3 poin penting, yaitu 1. Fondasi yuridis Pancasila, 5 sila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 secara konstitusional mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. Inti pembukaan nilai-nilai Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, bagian kedua, yaitu implementasi Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang dibagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama bidang politik, yaitu pembentukan lembaga-lembaga negara yang berdasarkan demokrasi seperti presiden, DPR, MPR, DPD, dan lembaga kehakiman lainnya. Yang kedua, bidang hukum, yaitu penyusunan peraturan perundang-undang yang mengacu pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan umum. Yang ketiga, bidang pemerintah, yaitu pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat, bidang sosial budaya, yaitu penguatan Pancasila nasional melalui pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oke, baik, pada pembahasan kita yang terakhir yaitu tantangan Pancasila di era kontemporer dan bagaimana cara kita untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, tantangan Pancasila dalam era kontemporer ini dibagi menjadi 7 bidang. Namun pada pembahasan kali ini karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya akan rangkum ini ke 7 bidang ini menjadi 1. Oke, kita mulai. Tantangan-tantangan tersebut ialah masuknya budaya asing sehingga dapat menggeser nilai-nilai Pancasila yang telah ditanamkan kepada kita. Perilaku ketidakjujuran ini semakin meningkat dan juga individualisme ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, munculnya paham ekstrem yang dapat mengakibatkan atau dapat mengancam persatuan dan juga sikap saling toleransi di antara sesama kita antar umat beragama. Tidak hanya itu, penyebaran hoaks juga semakin meningkat sehingga menimbulkan konflik di media sosial. Nah, konflik tersebut di media sosial ini akan berdampak bagi generasi muda sehingga generasi muda tidak lagi peduli dengan nilai-nilai kebangsaan. Adapun cara untuk mengatasi tantangan tersebut ialah dengan cara memperkuat pendidikan karakter, pendidikan Pancasila dan juga menanamkan nilai cinta tanah air
sejak usia dini. Terima kasih.